Panas sekali, kepala pusing. (203) Sepupu jelas bilang kamar ini. Kenapa nggak bisa dibuka sih? Kebuka. Nggak apa-apa. Tuan Sihan, saya beli obat penawar mabuk. Nggak perlu, nggak usah lebay, tidur semalam cukup. Lagian di klub juga nggak segitu bahayanya. Ayo pergi. Bantu aku. Kamu siapa? Kagak nyangka ya, cowok kota ternyata ganteng banget. Aku ini. Habis sudah, bikin masalah. Malam pertama baru masuk kota, malah tidur sama tamu sepupu. Mending kabur aja. Hello Pakli. Semalaman gue nungguin gadis baru, pagi lihat dia keluar dari kamar sebelah. Kalian ngerjain gue ya? Kamar sebelah? Gak mungkin lah. Kamu lolos wawancaranya. Kamu harus kerja yang... Benarkah, kakak sepupu? Jadi, aku harus ngapain? Cuma temani tamu makan. Bukannya kamu mau bantu kumpulin biaya pengobatan? Minum air dulu. Tunggu di kamar 203. Terima kasih, kakak sepupu. Pertama ganti baju dulu. Aku antar kamu ke sana. Aku nggak mau dateng lagi ke tempat kalian. Tinggi. Kakak sepupu. Semalam pergi kemana? Aku sakit. Kakak sepupu, pekerjaan ini nggak cocok buat aku. Mau cari pekerjaan yang bener aja. Tunggu sebentar. Kenapa kusut begitu? Kalungnya mana? Itu yang aku pinjam dari kamu. Kakak sepupu, maaf ya, mungkin hilang. Haiwang. Jangan marah. Aku sudah dapat undangan wawancara dari perusahaan baru. Tunggu aku dapat uang, langsung aku ganti ya. Ini. Dari wanita semalam. Aku semalam sama sekali nggak sadar. Fasilitas di tempat ini buruk banget. Bahkan pintunya rusak. Pak Fu. Anda ini kehilangan kendali? Gak bisa ngomong yang benar, mending diam aja. Aku cuma pengen tahu, siapa wanita Tangguh ITU yang berhasil bikin Pak Fu melanggar aturan? Dalam sehari. Temukan pemiliknya. Ayo. Halo, saya datang melamar kerja sebagai satpam. Seorang anak perempuan mau jadi satpam? Lucu banget. Kenapa dengan anak perempuan? Di iklannya nggak cuma cari laki-laki. Nona, kerja sebagai satpam memang lebih cocok untuk laki-laki. Tapi, Jangan berdebat, adik. Kulit halus seperti kamu mending pulang menikah dan punya anak saja. Gadis kecil. Berani sentuh aku. Hajar dia untukku. Kalian di sini ngapain? Yang ingin kerja, ayo maju. Ambil senjata. masih berani ya?
Biar ku tunjukkan kehebatanku. Berhenti. Itu dia. Tuan Fu, Mbak ini ngotot mau jadi satpam. Hasilnya, Kamu. Aku. Bisa nggak taruh barang dulu? Masih muda tapi hebat. Jadi satpam terlalu sia-sia buat kamu. Mulai sekarang, jadi pengawal pribadi aku. Pengawal yang dekat. Dia jelas gak mengenali aku. PHK Fu. Kenapa perempuan ini yang dipilih? Aku juga punya tenaga kok. Orang-orang, usir si bodoh yang diskriminasi gender ini keluar. Perusahaan di Jiangcheng tidak boleh mempekerjakan dia. Saya. Pak Fu, saya salah. Pak Fu, saya benar-benar salah. Parah banget. Gak nyangka dia kejam. Kalau sampai hubungan kita ketahuan, apa aku juga bakal berakhir kayak gitu? Nona. Maaf atas kejadian hari ini. Besok akan antar Anda langsung untuk mulai bekerja. Pekerjaan bodyguard pribadi ini nggak cocok buatku. Gimana kalau kita batalin aja? 10 juta. Tunggu. Pasti tidak akan mengecewakan tuan. Besok jam berapa? Sebulan 10 juta, gajinya bagus. Aku harus cepat kasih tahu kabar baik ini ke sepupuku. Tadi malam 202 adalah Presiden Fu Group paling kaya, Fu Xian. Jangan-jangan Shen Yuyu berhasil dekat dengan pohon besar ini. Sepupu. Dapat pekerjaan baru. Malam ini makan di luar. Pak Fu. Maaf mengganggu. Ingin mencari pemilik kalung ini. Bukankah ini kalung Shen Yu yang Hailang semalam? Jadi dia tidur dengan Fu Xian, dan Fu Xian gak tahu. Nona. Kalung ini punya aku. Ini punyaku tadi malam, yaitu di kamar Pak Fu. Kamu. Kuat sekali. Setiap kali aku habis minum, tenagaku jadi besar. Bawaan lahir. Pak Fu. Apa yang terjadi semalam kemauan kita berdua? Aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, beri 10 juta sebagai kompensasi. Kedua, kamu pindah ke rumah Fu. Nanti, memberimu status resmi. 10 juta? Kamu adalah Fu Xian. Kamu pikir aku pengemis? Aku pilih yang kedua. Asisten Han, serahkan padamu. Terima kasih Tuan Fu. Terima kasih Tuan Fu. mobil itu pasti milik bos. Xiao Qiao jadi sukses. Sepupu. Aku telepon kamu, kenapa nggak diangkat? Sini. Aku mau pindah. Pindah ke rumah pacar kaya rayaku. Kontrakan jelek ini. Aku nggak tahan lagi di sini. Kamu punya pacar? Datang berdua, aku traktir makan. Aku dapat pekerjaan baru di Fu. Siapa yang cocok sama kamu? Mulai sekarang kita jalan masing-masing, bukan satu jalan. Jangan sok dekat sama aku. Sepupu. Kita semua berusaha keras, ada yang sukses dan ada yang tidak. Memang tiap orang punya nasib sendiri, sepupu. Hello, saya Lu, Penguru's Fu. Selamat datang tinggal, Nyonya. Naonya. Iya, orang pertama yang dibawa ke rumah oleh Bos Fu dalam bertahun-tahun. Pasti akan menjadi nyonya besar masa depan di rumah keluarga Fu. Silakan. Pak Han. Nona Shen. Bos Fu minum banyak, jemput dia. Ah, bukankah aku pengawal? Di dalam grup Fu, apapun yang Bos Fu butuhkan, itulah kamu. Baik, saya segera datang. Shen Yoyo, hari pertama kerja harus berikan kesan baik pada bos, semangat. Nona Shen.
Saya harus ke kantor sebentar. Harus pastikan Pak Fu aman sampai di rumah. Asisten Han, tenang saja. Di kampung, saya mengemudikan traktor dengan baik. Shen Yoyo, kamu ngapain? Melindungi kamu, kamu mabuk, takut jatuh. Turunin aku. Bos Fu, jangan khawatir, aku kuat sekali. Lagian kamu ringan. Bos Fu. Bos Fu, maaf ya, Pak Fu. Enak dipijat tidak? Bagus kok, latihanmu lumayan baik. Nonesh, Maaf, bisa tolong pegangin? Shen Yoyo. Kamu sengaja ya? maaf. Aku cuma mau tarik kamu, aku sudah menahan tenagaku. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Silakan. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Aku dukung Tidak perlu. Pak Fu. Pak Fu ini mencari nenek moyang untuk dirinya sendiri, ya? Pak Fu, ini adalah Pengawal saya. Tolong buat sup penawar alkohol. Baik, pengawal wanita. Ada apa hari ini? Ada 2 wanita datang ke rumah Pak Fu. Pak Fu sudah kembali. Saya mendengar suaranya. Pak Fu mabuk. Aku pergi bikin sup pemulih mabuk. Biar aku saja. Tapi, Kesempatku. Bukankah ini sudah datang? Pak Fu, istirahatlah dulu. Pergi dulu. Tidak boleh, Pak Fu marah. Tidak boleh, baru hari pertama kerja. Harus menebus kesalahan. Pak Fu, bagaimana jika aku merawat secara pribadi? Tidak perlu. Kamu tidak perlu sungkan. Aku bisa menyajikan teh. Menemani sampai tidur. Aku bisa lakukan semua. Aku juga bisa membasmi nyamuk. Tidak perlu. Jangan sungkan, biar aku bantu lepas pakaian. Jauhi aku sedikit. Gaji sebanyak ini per bulan, hal ini bukan apa-apa. Jangan sungkan, ayo. Benar. Maaf ya, Pak Fu. Kenapa saya selalu merusak semuanya? Kamu. Kenapa aromamu sangat familiar? Selesai. Jangan-jangan dia sudah mengenali saya. Pak Fu, saya bawakan sup penawar mabuk untuk Anda. Aku akan ambil. Bu, biar saya. Sup pereda mabuk untuk Pak Fu. Silakan dan. Barusan sepertinya aku dengar suara wanita. Conya khawatir pada Pak Fu. Cepat pergi saja. Kini. Kenapa dia? Nyonya. Tanpa izin Tuan Fu, tak bisa masuk kamarnya. Tapi aku melihat ada orang di dalam. Itu adalah pengawal. Kamu terlalu banyak berpikir. Pekerjaan Shen Yoyo adalah pengawal Fu Xian. Kenapa? Kenapa kamu harus bersaing denganku? Tuan Fu sudah punya istri. Berarti aku tidur dengan pria beristri? Tidak bisa, aku harus menjaga jarak. Kenapa bengong? Cepat bawa ke sini. Pak Fu, kamu istirahat yang baik, aku pergi dulu. Baru saja bilang akan lakukan sendiri. Apa yang kamu lakukan? Apakah kepala pelayan Liu tidak memberitahu? Jangan masuk kamar. Aku wanita milikmu. Tentu saja harus tinggal untuk menjagamu. Apa bau ini? Apakah rasaku aneh? Apa bau campur aduk? Kenapa beda dengan malam itu? Pak Fu. Ini parfum khusus untukmu. Apakah kamu salah paham? Aku biarkan kamu masuk rumah Fu. Hanya untuk bertanggung jawab malam itu. Bukan untuk menumbuhkan harapan. Dan lagi, jangan sembarangan masuk kamarku lagi.
Besok datang ke kantor lebih awal. Ada sesuatu yang perlu kamu selidiki. Kenapa? Aku pacar Fu Xian, tapi kalah sama Shen Yoyo dan gak bisa masuk kamarnya. Nyonya, Perhatikan Shen Yoyo yang imut. Laporkan padaku Ya. Kota besar ini macet banget. Tunggu. Pak Fu. Maaf ya. Kamu baik-baik saja? Kalung ini. Kenapa ada di kamu? kamu kenal ini. Tidak kenal. Kalung ini bukan yang malam itu kan? Lalu kenapa kamu tegang? Ekspresimu terlalu menakutkan. Jadi aku takut. Aku. Menakutkan. Katamu. Wajahmu selalu tegang sehari. Tersenyumlah. Shen Yoyo. Pak Fu. Jaga jaraknya. Kamu kan sudah punya istri. Kenapa lift ini belum sampai? Pak Fu akan kembali ke meja. Tara, Siap kapan? kamu. Permisi. Hari ini benar-benar langka. Lift khusus Pak Fu ternyata ada orang lain. Kenapa Anda kelihatan pucat? Kamu merasa wajahku selalu muram? Bukankah kamu selalu begitu? Maksudku. Kamu selalu tampak berwibawa dan gagah. Kalau tidak bisa bicara baik, diam saja. Kalau terus bicara sembarangan, aku akan memindahkanmu ke Afrika. Afrika. Untung aku bisa lari cepat. Bang Shizo. Halo, Kak Shizo. Yoyo, berbaliklah. Pak Fu. Tadi malam suruh saya cek sesuatu, saya cek. Kalung itu kebetulan dari salah satu merek perhiasan di bawah grup Fu. Soal pembeli. Kak Shizo, Senang lihat saya nggak? kamu kuliah di luar negeri? Kapan balik? Baru saja kembali. Dengar-dengar kamu karya di grup Fu. Datang lihat kamu. Bos Fu. Baik, kamu lanjutkan. Pembeli kalung adalah Nona Kiao Wei. Ini data pelanggan dari toko perhiasan. Talong and the Pastikan. Ini orang dari mana munculnya? Kok bisa lucu gitu? Bukankah ini Tuan Gu yang baru pulang dari luar negeri, teman sekampung Nona Shen? Kamu kenal? Barusan ketemu di bawah. Cari Nona Shen. Jangan bilang. Benar juga pemuda berbakat. Mana ada pemuda berbakat? Jelas biasa saja. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Dia menang ceria dan pandai bicara. Para gadis suka. Lihat Nona Shen tertawa. Sekretaris Liu. Delegasi Studi Proyek Afrika. Tambahin satu lagi. Tambah orang. Pak Fu, saya salah. Pak Fu. Kak Shizo, kamu jarang datang, aku traktir makan ya. Boleh saya. Shen Yoyo. Apa yang kamu lakukan selama jam kerja? Siapa izin kamu lalai tugas? Siapa itu? Tuan Fu, ini bos saya. Tuan Fu, ini Gu Shizo, teman sekampung saya. Datang khusus untuk mengunjungi saya. Ini Tuan Fu Xian yang terkenal. Senang bertemu. Saya bergabung dengan perusahaan, berharap di masa depan bisa bekerja sama dengan Fu Group. Maafkan saya. Saat ini Chen Xing tidak termasuk dalam pertimbangan saya. Pak Fu, kenapa tidak sopan? Tidak apa-apa, Kak, baik sekali, pasti ada kesempatan. Benarkah? Kamu membantuku mengurus perusahaan Fu. Hai si besar, belum tentu ada satu perusahaan Fu, kan, Kak 11 yo. Kamu. Ngomong-ngomong, Pak Fu, siang ini bisa nggak aku makan bareng dengan Kak Shizo? Bisa kok. Tapi aku, Keluar di jam kerja buat urusan pribadi. Dikurangi 5.000 per jam. 5.000.
Gila, tega banget ya. Bos Fu kurang pengalamannya, bisa jaga orang tapi nggak bisa jaga hati. Maaf Kak Shizou, mungkin bikin kamu datang sia-sia. Tidak apa, kantorku kebetulan dekat, bisa makan malam setelah pulang kerja. Tapi, mau ganti kerjaan? Apa? Aku dengar, Bos Fu terkenal suka bikin susah. Tadi lagi-lagi tidak ramah padamu. Aku takut kamu dirugikan. Gimana kalau kamu datang kerja di rumahku? Aku atur jadi asisten. Sebulan 8.000. Kamu salah paham tentang dia keras kepala tapi berhati lembut. Bagaimanapun juga, dia sebulan. Bayar aku 100.000. 100.000. Dia kenapa baik banget sama kamu? Yangan dia suka sama kamu. Apa yang kamu pikir, bos besar sudah menikah, kaya raya. Kaya raya. Baiklah. Selamat ya sudah dapat kerja hari ini. Malam ini kita makan di luar. Biar traktir, ajak sepupumu. Sudah lama kita tidak bertemu. Kinyi. Sudah kubilang jangan hubungi aku lagi. Halo, kakak sepupu. Aku sama Kak Shizou. Malam ini kita makan di luar ya. Iya, vai. Sekarang Yoyo kita ini jadi asisten kepercayaan Tuan Fu yang besar. Dapat kepercayaan besar. Malam ini kita makan banyak dari uangnya. Jampi kita jampaya. Restoran pilihanku. Shen Yoyo, aku mau kau tahu, kau tak pernah punya kualifikasi untuk merebut Fuxian dariku. Tempat dipilih kakak sepupu mewah. Berdua ada janji? Kami ada. Aku yang memanggil mereka. Kakak sepupu, benarkah itu kamu, kakak sepupu? Sudah bertahun-tahun, aku sama sekali tak Nona Kiao, ruang VIP di dalam. Jangan berdiri di sini mempermalukan di Physical. Oh ya, Yuyu. Ini jauh dari kantormu. Kamu sempat kembali? Tidak apa-apa, bos lembur malam ini. Kurasa dia tidak akan memikirkan aku. Tidak perlu standby, ayo pergi. Bukan. Ini sudah jam berapa? Belum pulang lagi. Pak Fu. Anda lihat apa? Saya lihat kamu terlalu santai. Pergi-pergi, siapkan makanan malam untukku. Baik, saya segera pergi. Siapa suruh saya ini seperti cacing dalam perut Anda? Makan aku yang traktir. Kalian berdua mau ngomong cepat bilang. Xiao Kia. Susah-susah bisa ketemu. Kamu lagi ngapain sih? Iya, kak sepupu. Demi malam ini, Shizou sengaja menunda pekerjaannya. Kalian yang maksa ingin ketemu aku. Aku mau datang saja. Itu sudah cukup menghormati kalian. Lejepila. Kamu nggak lihat, kita bukan dari dunia yang sama. Xiao Kia, kamu. Kakak sepupu, kenapa ngomong begitu? Apa gara-gara pacarmu ya? Sebenarnya dia siapa? Kenapa kamu nanya ini? Pacarku siapa urusanku, bukan urusanmu. Kenapa sejak kamu sama dia, kamu nggak pernah hubungi lagi? Maksudnya makan malam ini alasan. Mau menyalahkan aku? Kinyo. Aku lihat kamu cemburu, iri. Makanya datang untuk bicara sinis. Kakak sepupu, aku tidak pernah iri pada apa diperoleh dengan usaha. Aku hanya Kinyo. padamu. Hentikan sikap tinggi hati ITU. Kamu yang bodoh tapi beruntung, mana mungkin mengerti kesulitan aku. Kenapa? Aku tak pantas dapat yang baik? Ini cuma tipu daya? Xiao Kia. Kami hanya khawatir padamu. Padak perlu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Kita beda dunia. Jangan hubungi aku lagi. Tarik. Aku tidak akan bersikap baik pada kalian. Kakak sepupu. Yuyu.
Kayaknya ponselmu terus menyala. Hanju. Tuhan mendengar doa, Nona Shen. Tuan Fu sakit perut parah, jemput dia segera. Apa? Aku segera ke sana. 11 yo, maaf ya, ada urusan mendadak. Kakakku. Aku nggak apa-apa, santai aja, kamu pergi dulu. Zoal Xiao Kia. Aku sempat tanya jelas. Hang. Pak Fu, kamu baik-baik saja kan? Bukannya sakit perut ya? Aku sakit perut. Oh, sakit perut. Perutku sakit. Kamu makan sebanyak itu? Aku kenyang, terlalu banyak makan. Aku salah. Maksudku, kita punya uang, tapi nggak boleh makan. Kamu nggak apa-apa? Perlu bantuan? Aduh, aku nggak bisa bergerak lagi. Tenang, ada aku di sini. Memang benar aku hebat, ternyata. Saya juga akan naik jabatan Ken. Pak Fu, aku pergi beli obat untukmu. Tunggu dulu. Aromanya kok familiar sekali. Cinyir. Kok kamu lagi yang imut ini? Pak Fu sudah kembali. Maaf, Pak Fu. Tidak benar, bukan kamu yang duluan cium aku? Mungkin aku kebanyakan minum. Kebanyakan minum. Aku juga nggak mencium bau alkohol kok. Kamu istirahat dulu. Kebanyakan minum, apa aku beneran mencium bau alkohol ya? Tenaganya semua dipakai buat aku. Sudahlah, mungkin aku terlampau tegang. Sebaiknya cepat pergi dari tempat ini deh. Nona Kiao jatuh sampai lebam. Nggak masalah besar. Kamu istirahat dulu. Eh. Aku akan suruh asisten Han belikan obat. Kamu istirahat lebih awal ya. Pak Fu. Lihat seseorang keluar dari tempatmu. Aku jadi panik sesaat. Apa hubungannya orang dari rumahku denganmu? Jangan melewati batas. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Sejak kamu bawa aku ke rumah Fu, kamu bahkan tidak melihatku sekalipun. Kalau begitu, kenapa kamu dulu memberiku pilihan kedua? Aku bilang sekali lagi, datang ke rumah Fu pilihanmu sendiri. Menebus malam itu. Tidak ada yang lain. Jadi hanya tebusan, ya, Kimadamu. Aku bahkan tidak sebanding dengan pengawal bau kamu. Kamu bilang apa? Shen Youyo adalah orangku. Kapan giliranmu untuk bicara buruk tentang dia? Aku salah. Aku salah bicara. Aku sudah melewati batas. Kalau tidak bisa tinggal di rumah Fu, pilihan sebelumnya masih berlaku. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku bisa. Shenyu lagi-lagi Shenyu. Kenapa aku selalu kalah dari dia? Aku harus membuatmu membayar mahal. Daripada khawatir padaku mending khawatirkan Shenyu. Ku dengar Fuxian itu seperti serigala berbulu domba. Tukang main wanita. Sudah berapa banyak dia menghancurkan hidup mereka. Yuyu. Besok pagi, aku antar kamu ke tempat kerja, ya? Kudengar Fuxian bukan orang baik, Piu. Pak Fu. Pihak Fu. Pak Fu. Yoi Okami. Datang dari tempat kecil tidak mudah. Berbaik hati dan beri dia kesempatan. Yoyo kalian.
Pak Fu, dia hanya bercanda. Zhong Shenyoyo. Aku sebenarnya melakukan apa padamu? Sampai Tuan Gu begitu membenciku. Dia masih ingat kejadian semalam. Tuan Fu sudah kembali. Aku gak bisa buat dia marah. Tuan Fu, itu beneran cuma bercanda, jangan dianggap serius ya. Si Zhou, aku cari kamu, Tuan Fu. Yuyo. Kamu. Pak Fu, saya sudah mulai sekarang, janji menjalankan tugas. Tidak akan pergi ke... itu, tangan kamu sudah sembuh kan? Tahu bikin masalah namun santai saat jam kerja. Gak ada aturan banget. Ini kan waktu istirahat makan siang. Waktu istirahat. Sekarang kamu juga jadi asisten pribadi saya. Bantu saya beli makan, buat kopi. Bukankah tugas Han? Han sekarang sedang sibuk sekali. Iya. Akhir-akhir ini saya semuanya jadi tidak terkejar. Tapi tetap tidak bisa begitu, Pak Fu. Kita sepakat dari awal, saya bertugas sebagai pengawal. Kamu seperti... Setiap bulan tambah 5 juta. Yang sudah disepakati, terima kasih, Pak. Saya pasti akan bekerja lebih. Jadi, waktunya makan siang. Kamu ke rumah dulu, ambilkan pakaian ganti saya. Siap, pastikan tugas selesai. Pak Fu. Ada berita buruk. Istri pulang dari luar negeri, sedang menuju ke rumah Anda. Apa? Gawat. Sepertinya akan bertemu. Sudah di depan pintu rumah, bubar saja. Sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang, benar-benar berubah banyak. Hey Bu. Papa. Ada wanita cantik mencari Tuan Fu. Dia tidak bilang siapa, tapi kelihatannya berkelas. Berkelas. Saya sebagai istri, yang lain numpang. Usir saja. Tapi, Kamu nggak tahu, Tuan Fu nggak pernah izinkan wanita lain masuk rumah. Usir dia. Anak kurang ajar ini, tinggal di rumah sebesar ini sendirian, nggak mau cari menantu buatku. aku bilang Tuan Fu nggak ada, cepat pergi aja. Aku tunggu, kamu lanjut kerja. Kamu nggak ngerti apa yang aku bilang? Bos Fu kita itu sih, nggak ada waktu urus kamu, nggak tahu malu, numpang hidup, cepat pergi. Kok kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak peduli siapa, cepat pergi. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kamu panggil aku kakak. Liu Manayer, kenapa perlakukan tamu seperti ini? Bagaimana jika tamu penting Tuan Fu? Temu. Dia itu hanya seseorang yang masuk tanpa izin. Kamu. Tuan Fu tidak pernah sembarangan menyalahkan orang. Shenyu. Dasar kampungan bodoh. Benar-benar menganggap diri penting ya. Ini bukan soal asal, tapi soal sikap. Tidak punya bukan berarti orang lain. Malah mau mengatur dengan moral ya. Baiklah. Aku ingin lihat. Hari ini ada aku di sini. Apakah dia bisa masuk ke keluarga Fu? Dia bisa masuk atau tidak? Bukan keputusanmu. Masuk rumah atau tidak, bukan keputusanmu. Tuan Fu. Wanita ini masuk tanpa izin. Aku akan mengusirnya. Nona Shen selalu menghalangi. Bu. Kenapa lagi-lagi muncul tiba-tiba? Istri. Kakak, kamu ibu dari Tuan Fu. Masih panggil kakak ya. Anak ini benar-benar pandai bicara, hatinya juga baik. Kalau tidak, pasti sudah kena pukul sejak tadi. Kamu sampai berani memukul orang. Tuan Fu, ini semua hanya salah paham saja. Salah paham. Salah paham berani pakai status pelayan untuk memukul orang. Apakah ini cara keluarga Fu menyambut tamu? Tuan Fu. Saya benar-benar salah. Orang yang seharusnya kamu minta maaf, apakah aku? Nyonya saya salah. Saya tidak tahu siapa yang ada di hadapan saya. Apalagi?
Nona Shen, maafkan saya, maafkan saya. Sudahlah, kakak. Asal nyonya baik-baik saja. Ada lagi? Kamu dipecat. Tuan Fu, Anda tidak bisa memecat saya. Saya salah karena semua demi rumah keluarga Fu. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya. Tanpa pekerjaan, bagaimana saya bisa hidup? Tuan Fu. Kokap. Hari ini saya dalam suasana hati baik, jadi saya tidak akan mempermasalahkan. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Tuan Fu. Pergi. Shen Yuyo. Tentang kejadian hari ini. Hari ini, semua berkat gadis ini. Saya adalah pengawal pribadi, sudah seharusnya saya lakukan. Pengawal pribadi? Gadis secantik ini ya di Pengawal? Kamu anak muda yang menyia-nyiakan keindahan. Ayo. Ini ibu mertua. Hadiah pertemuan untukmu. Ambillah. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Kamu tetap simpan saja, ya? Kalau tidak, ibuku tidak akan tinggal diam. Terima kasih, Nyonya. Hari ini memang perjalanan panjang. Aku sangat lelah. Ayan. Aku mau istirahat dulu. Soal balasan itu, aku serahkan kepadamu. Baik. Tuan Fu akan ambil pakaian ganti. Tunggu sebentar. Soal Nyonya. Terima kasih membantu hari ini. Kamu memberi saya gaji tinggi, melindungi keluargamu adalah tanggung jawab saya. Maaf. Baju saya sudah banyak kali dijahit, tadi saya berlari jadi agak rusak. Kamu memang kuat. Sepertinya memang sulit baju ini tahan lama. Saya beli baju sekarang. Tidak akan mempermalukan perusahaan. Tunggu dulu. Aku antar kamu. Anda juga mau beli pakaian? Aku tidak beli. Anggap saja ini sebagai bonus dari perusahaan untukmu. Ayo, kita pergi. Nyonya, silakan lewat sini. Pakaian di sini bagus. Tapi kelihatannya sangat mewah, tanganku yang kasar ini terlalu gampang merusaknya. Nona, pakaian kami kualitasnya bagus. Kalau tidak suka mencolok, bagaimana ini? Hanya 28.000. 28.000. Mahal sekali. Ini kan bukan dari emas. Kemas semuanya. Ucapan terima kasih karena menyelamatkan istri Anda. Tidak usah. Menyelamatkan orang seharusnya. Saya tidak bisa menerima. Tapi Nona, hari ini kami ada promo. 8. Diskon 18%. Hemat banyak. Pak Fu, cepat belikan untuk istri. Ibu saya, dia nggak suka gaya seperti itu. Tapi kamu? Anggap aja sebagai kompensasi perusahaan, malah hemat biaya perusahaan. Kompensasi perusahaannya? Harus hemat dong. Maaf ya, aku lupa lagi. Nggak apa-apa. Kerja yang baik ke depannya. Kamu bilang apa? Aku berniat membiarkan bertanggung jawab keamanan pesta ulang tahun Nyonya. Aku yang bertanggung jawab. Jamin misi selesai. Sepatunya cantik sekali. Suka ya? Kalau begitu, Tidak usah. Aku ini cuma seorang bodyguard dari desa, mana pantas pakai itu. Ayo pergi.
Dia anggap aku nggak ada, tapi masih sempat nemenin Shen Yoyo belanja barang. Liu, pengurus rumah. Mau nggak lihat Shen Yoyo pergi dari Jiangteng untuk selamanya? Nyonya, jangan suruh aku usir orang lagi. Hampir aku kehilangan kerjaan. Aku ini nyonya keluarga Fu, rumah Fu ini separuh milikku. Apapun aku yang punya keputusan. Semua gara-gara Shen Yoyo yang manis itu membuat masalah. Tapi Kalau bukan dia berpura-pura baik, Pak Fu mana mungkin marah sebesar itu. Pak Fu dan Nyonya percaya sama dia, jadi aku nggak enak nantinya. Makanya, selama dia masih ada, hidup kita nggak akan tenang. Jadi maksud Anda, Dengga. Pesta ulang tahun kali ini dia yang tangani. mengerti? Kalau dia sampai bikin kesalahan di depan banyak orang, menurutmu, Pak Fu masih akan memaafkan dia? Saya ngerti. Tuan Qin, silakan. Wah, jarang banget nih. Kapan si Fuxian pakai bodyguard cewek? Kurus begini nggak kuat, kan? Jangan bercanda tentang bodyguard pribadi saya. Lihat tuh, kamu sayang banget sama. Tenang aja, saya nggak tertarik yang model begini. Selamat malam, Tuan Fu. Bagus, tetap jaga kondisi ya. Tenang, Tuan Fu. Pesta malam ini tidak akan ada masalah. Di mana teleponku? Tasku mana? Tidak baik, orang kehilangan barang, takut ada yang membawa pencuri masuk. Shen Yoyo, bukankah keamanan malam ini tanggung jawabmu? Setiap tamu yang masuk ke sini saya cek dengan teliti. Tidak mungkin ada orang lain. Maksudmu adalah, para tamu terhormat, pencuri adalah, Bilang kita pencuri. Apa maksudnya? Barang hilang, malah kalian yang menyalahkan kami. Bukan maksudku. Tenang, barang hilang pasti akan aku temukan. menurutku yang paling bikin orang gak tenang itu kamu, Shen Yoyo. Jangan-jangan kamu sendiri yang mengatur semuanya. Kamu, Kalau nggak ada bukti, jangan sembarangan menuduh orang. Pak Fu, ini bukan asal bicara. Malam ini tamu yang datang semuanya orang penting, gak ada alasan untuk mencuri. Cuma ada beberapa orang yang gak punya status dan butuh uang. Shen Yuyu. lihat bagaimana kamu bisa lolos. Tanpa bukti, cuma asal bicara saja. Tenang, aku dan Si Yan percaya padamu. Mohon semua tenang, keluarga Fu pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Keluarga Fu hanya punya satu pintu keluar. Selama pintu ini ditutup, pencuri tidak bisa lari. Mengurung rumah, berarti tidak diizinkan pergi? Kelalaian kalian, kenapa membuang waktu? Kamu pikir kamu siapa, Shen Yoyo? Kalau membuat para tamu penting ini marah, bisakah kamu tanggung jawab? Aku, Lakukan seperti yang dia katakan. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Lakukan sesuai yang dia bilang. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Sian, bukankah ini marah? Kenapa? Kamu ada solusi? Kalau dia berani bilang. Aku percaya dia bisa melakukan. Dia pasti mampu. Seorang gadis lemah seperti itu bisa menangkap pencuri? aku bisa. Dulu di desa, banyak pencuri aku tangkap. Karena yang hilang adalah ponsel. Asalkan sebelum polisi datang, kita bisa telepon ponselnya. Ternyata dari desa. Tangkap pencuri apa? Menurutku ini malah memalukan. Jangan lari. Tangkap dia. Bukankah ini barang kita? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bodyguard ini keren banget. Astaga. Gadis ini bukan Popeye kan? Aku. Bagaimana dia bisa masuk? Shen Yoyo, kamu bilang tidak ada celah, tapi kurasa orang ini kamu yang biarkan masuk. Kamu. Tuan Fu, Tuan Zhang bilang sopir pengganti mencuri undangan dan tidak bisa dihubungi. Itu dia.
Dia masuk pakai undangan curian. Pantas saja, penjagaan ketat pun gak sadar. Sepertinya cuma salah paham, serahkan ke polisi aja. Saya salah, tolong lepaskan saya. Lagi-lagi dia beruntung lolos. Untung besar apa sih? Salah paham, maaf ganggu kenyamanan. Tapi dengan pengawal sekeren ini, gak ada masalah lagi. Aku lihat cewek sehebat ini bertarung. Tuan Fu, kamu benar-benar dapat harta karun. Iya, Xian, kamu ini wanita tangguh, setara 10 pria. Untung ada kamu malam ini. Aku ini pengawalmu, itu tugasku. Apa maksudmu, sudah tugas? Pekerjaan bagus harus ada hadiah. Dengar aku, temani rayakan ulang tahun malam ini. Apa? Aku masih ada kerjaan. Kerja apa sih? Bajumu sudah kotor. Aku temani kamu ganti baju, ayo. Baru 2 kali ketemu. Sudah lebih dekat daripada anak kandung sendiri. Xian, bodyguard ini kuat, bisa bertarung. Tapi soal wajah, kurang menarik sedikit. Aku kenalkan beberapa wanita cantik kelas atas. Ahyan. Apakah ini bodyguard wanita? Cantik ya. Kayaknya cuma nggak dandan saja. Dasarnya sangat bagus. Wah, wanita cantik. Aku benar-benar buta ya. Sepatu ini, khusus dibelikan oleh Ayan untukmu. Oh. Hey, Bokenakel. Apa yang kamu beli? Sepatu wanita. Jangan-jangan ini buat Yoyo ya? Tidak. Kamu salah lihat. Berusaha menyembunyikannya, jangan kira aku tidak bisa menemukannya. Jangan lihat Ayan kita biasanya dingin, dia juga tahu peduli kok. Aku cuma kebetulan beli saja. Pak Fu. Sepatu ini kan yang aku suka, ya? Lihat apa? Mau leleh. Maaf, aku nggak cocok pakai sepatu ini. Aku ganti sekarang. Bagus kok. Maksudku, lagi pula aku belinya buat kamu. Pakai sesukamu. 3 bebek keras kepala. Cantik. Barusan aku ceroboh. Gimana kalau jadi orangku? Ah, Jadi orangmu? Juga butuh bodyguard. Oke. Jadi, sebulan kamu bakal kasih dia berapa? Sebulan, 3 juta. Kalau mau merekrut orang, kasih tawaran serius. Kamu tawar berapa? Sekarang bahkan belum seperlimanya dia. Apa? Seorang bodyguard dapat gaji puluhan juta per bulan? Baik, anggap saja kamu keren. Bukan hanya itu. tidak. Bukan hanya itu. Mulai sekarang, aku akan mempromosikannya menjadi kepala keamanan grup Fu. Gajinya 2 kali lipat. Aku naik jabatan. Yoyo. Pede nggak? Pede kok, Pak Fu tenang saja. Saya pasti nggak akan mengecewakan harapan Anda. Lutu sekali ini. Kamu gimana cara kerja? Malah bantuin si lutu itu. Aku juga nggak tahu kalau Yoyo bisa nangkep maling. Sekarang kamu mending mikir deh. Itu maling bakal ngadu kita nggak ya? Tenang, dia saudara jauhku. Masih perlu aku bantu cari kerja untuk bertahan di kota, pasti nggak akan berkhianat. Nggak bisa. Aku nggak bisa biarkan Shen Yoyo dan Fu Xian semakin dekat. Hello. Gushizhou. Terima kasih pengakuan Anda, Tuan Fu. Aku pasti akan bekerja keras, nggak akan buat perusahaan kecewa. Maaf ya. Hari ini belum banyak makan. Agak lapar. Makanan di pesta nggak kenyang. Gimana aku ajak kamu makan?
Yoyo. Aku datang jemput kamu. Aku datang jemput kamu. Kapan sampai, Shizo? Pak Fu, pacar Xiao Qiao lihat kamu. Khawatir ini sudah malam, jadi datang jemput kamu pulang. Pacar sepupu datang. Gimana kalau kita makan bareng? Ajak pacarnya, aku traktir. Oh, lupa ada Pak Fu. Maaf, aku ada urusan hari ini. Lain kali kita ketemu berdua saja. Perlu banget pisah-pisah gitu? Pak Fu, jam tangan Anda mana? Pak Fu, jam tangan Anda hilang. Oh, benar. Kenapa jam tangan saya tidak ada? Shen Yoyo, tinggal dan bantu saya cari jam tangan. Saya naik jabatan, tidak boleh lengah. Maaf, Bro Shizo, lain kali saja. Oh iya, Bro Shizo. Kakak sepupu tidak mau bicara dengan saya, ini untuk mengganti rugi. Tolong berikan ke dia. Dah ada. Tanpa aku, tempat ini gak bakal jalan. Di mana-mana gak ketemu. Pak Fu, kamu jangan bilang gak pakai jam tangan, ya? Aku harusnya pakai. Coba kamu cari ke atas deh. Gak lihat Pak Fu naik ke atas, kok. Lumayan sulit dibohongi. Pengurus Liu, Tuan Fu. siapkan makanan ringan yang lezat, cantik, dan harum. Baik. Tempat ini besar sekali. Bagaimana cara mencarinya? Xiao Qiao, Yoyo sengaja memintaku untuk mengembalikan kalungmu. Sudah kubilang, tidak mau kalung usang. Jangan telepon lagi menggangguku. Orang kaya memang boros. Banyak kamar ditempati semua, mulai dari sini. 1, 2 terus gangguin aku aja. Sepupu. Sepupu, itu kamu? Cinyir. Sepupu, itu kamu, sepupu? Kok suara sepupu? Kenapa sepupu ada di rumah Tuan Fu? Nggak mungkin. Aku tadi jelas dengar suara sepupu, loh. Jangan-jangan ada orang jahat? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Nyonya Besar Fu. Siapa kamu? Kenapa masuk kamar saya? Nyonya. Maaf, tadi saya dengar suara Anda, sangat familiar. Belakangan ini saya agak pilek. Kenapa? Suara saya sangat jelek, ya? Ternyata sedang sakit. Mungkin mirip saja suaranya. Maaf, Nyonya. Kenapa Anda membelakangi saya? Saya belum dandan. Tidak mau ketemu orang tidak bisa ya. Maaf, Nyonya. Saya akan pergi sekarang. Tunggu. Kalau sudah tahu, Xian sudah punya istri. Kalau malu jangan ganggu dia. Kalau tahu diri, jauhi dia. Jauhkan diri sejauh mungkin. Tenang saja, saya pengawal pribadi tua akan menjaga jarak dengannya. Mengapa lama sekali? Jam tangan sudah ditemukan. Ayo pergi makan malam. Tidak perlu. Tuan Fu, terima kasih untuk perhatianmu. Aku bawahanmu. Lebih baik temani istrimu. Aku pergi. Istri? Apakah dia bicara tentang Qiao Wei? Di mana Yuyo? Aku mengantar tamu, rencana ke bar dengannya. Dia sudah pulang kerja. Pulang kerja? Kupikir, dia yang meninggalkanmu. Berani sekali dia. Pengawal pribadiku.
Aku suruh dia kemana, dia harus di sana. Kamu ini, kenapa aku bisa melahirkan orang yang kaku seperti kamu? Kerja dan hidup, apa bisa dibandingkan? Orang di atas itu. Nggak bisa jelasin. Dia akan terus menghindarimu. Pikirkan baik-baik. Jelaskan dengan jelas. Di mana dia? Dia sudah datang sejak pagi. Anda mencarinya? Kenapa? Tidak boleh mencarinya? Dia bodyguard pribadi. Belakangan ini tidak kelihatan bayangan. Dia benar-benar mau dipecat. Type cat. Kamu rela? Apa maksudmu? Maksud saya. Kamu sudah promosi dia, sekarang dia harus urus keamanan banyak orang. Jadi pasti sibuk sekali. Aduh, kamu pergi saja. Xian dia nggak bakal ambil pusing. Tuan Qin, lepasin aku. Bukannya kamu bilang dia sibuk? Ini bukan salah Nona Shen. Kamu belum tahu, Tuan Qin mengejar dia akhir-akhir ini. Bapak beliin mobil baru. Keren. Ayo kita jalan-jalan. Aku saranin lepaskan aku, nggak mau melukai kamu. Demi wanita cantik, aku rela. Xian, apa yang kamu lakukan? Dia nggak ada waktu, jangan ganggu dia. Aku ada hal untuk bicara denganmu. Tuan Qin, aku ingin jalan-jalan, mari pergi. Baik, mari pergi. Tunggu. Aku juga kebetulan ingin jalan kaki. Bukan. Kamu pergi jadi obor-obor ya. Mobilku kamu pakai saja. Aku cuma berharap kamu bersinar terang, bercahaya dan menghangat. Ayo jalan. Jalan. Mobil Pak Fu memang mantap ya. Yuyu, pegang erat-erat, kakak ini pembalap top. Hari ini aku temani cari sensasi seru. Seru. Bukannya hanya lihat pemandangan? Hari ini aku nggak enak, nggak bisa naik mobil. Jalan. Ah, Ada apa ini? Aku bahkan gak injak pedal gas sampai habis kok. aku udah masuk angin. Selain itu nggak bisa naik mobil cepat. Aku, Kok jadi demam? Cepat bawa ke rumah sakit. Nanti aku urus kamu lagi. Kenapa kamu panik? Kan bukan istrimu. Xian. Xian, buka pintu mobil. Hei Xian, aku belum naik mobil. Xian. Tahan sedikit lagi. Dokter sebentar lagi datang. kamu kan cowok ganteng malam itu? Kamu bilang apa? Apa malam itu? Biar aku manjain kamu lagi. Sampai bingung. Dokter. Ini di mana? Rumah sakit. Wah, sudah sadar ya? Kemarin sungguh hebat. Hah, Kamu lupa ya, kamu dan pacarmu. biar aku manja kamu lagi. Maksudmu tadi malam sama bos Fu di sini? YK. Kamu nggak tahu betapa serunya tadi malam, bolak-balik bikin kita melongo. Bikin pacarmu kecapean. Jangan bilang lagi. Kenapa aku nggak bisa nahan diri lagi? Ini di depan umum sama bos Fu. Hanya takut suntik, nggak ada yang serius. Suntik. Iya, kita harus suntik, tapi kamu kebakaran tinggi, nggak bisa ditahan. Oh suntik toh. Kupikir tadi. Belum pernah lihat cewek yang sekuat ini. Pacarmu datang. Kalian ngobrol aja. Udah mendingan. Pak Fu. Semalam, aku gak berbuat yang buruk sama kamu kan? Kamu ngomong apa? Malam itu kamu bilang. Akan baik-baik sayangi aku.
Malam itu aku nggak bocorin apa-apa, kan? Apalagi, Apalagi, kamu terus ngomong ngelantur, untung kita tahan kamu. Kita paksa kasih suntikan, baru kamu tidur. setiap aku sakit suka ngelantur, maaf ya. Hampir ketakutan, kirain rahasia terbongkar. Biar kulihat, masih demam gak? Pak Fu, berterima kasih atas perhatianmu, Anda sudah beristri. Kita harus jaga jarak. Saya tidak punya istri. Saya tidak ada istri, apakah salah paham? Cukup. Selalu mengira orang baik hati dan ramah. Anda tidak berani akui istri sendiri. Shen Yoyo. Anda tidak percaya saya. Saya, Yoyo. Bagaimana kabarmu? mungkin aku belum sembuh. Periksakan saja lagi, aku beri kamu izin beberapa hari ini. Aku juga sudah suruh pengurus Liu antar sup. Terima kasih, Pak Fu. Aneh. Biasanya aku sehat-sehat saja. Memang sebaiknya periksa lagi. Kamu bilang aku hamil. Bukankah ini tertulis dengan jelas? Bagaimana bisa seperti ini? Kamu juga masih muda, kan? Anak ini mau dipertahankan? Aku. Hamil di luar nikah. Kalau ibu tahu, dia pasti akan marah besar. Hal seperti ini. Aku harus bagaimana? Terima kasih, dokter. Hello. Nyonya, Shen Yoyo sepertinya hamil. Papa. Bilang sekali lagi. Shen Yoyo hamil, aku melihatnya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Jangan biarkan Tuan Fu tahu. Hai kakak sepupu. Hai. Jiyo ya. Temanku lihat kamu di rumah sakit. Baik-baik saja kan? Kakak, bisakah kamu membantu aku? Oke, kita cari tempat untuk bertemu. Ada apa ini? Kamu hamil anak siapa? Aku. Siapapun itu, ayo, aku temani kamu hapus. Hapus. Sepipu bedok. Kamu bahkan sulit menyebut ayah dari anakmu. Bagaimana nanti menghadapi anak itu? Bagaimanapun, itu juga nyawa. Kamu hamil di luar nikah, keluarga di desa tidak bisa menerima. Di kota besar, kamu juga tidak mampu membesarkannya. Tidak pantas untuk dilahirkan. Ayo pergi, gegurkan. Sepupu. Anak saya. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Saya tidak akan saya akan melahirkannya. Cinyi. Saya pikir kamu sudah gila. Saat saya baru lahir, kakek ingin membuang saya karena perempuan. Ibu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan. Ibu saya tidak pernah menyerah. Aku tidak meninggalkan anakku. Oke, sepupu, nggak perlu ngomong lagi. Aku pergi sekarang. Indah. Jangan pernah memikirkannya setelah kamu lahir. Halo, apakah ini Bibi Shen? Bisakah saya jadi ibu baik? Apa yang kamu lakukan di tempat kerja? Pak Fu, Wajahmu kok pucat, bukannya aku suruh istirahat beberapa hari? aku sudah baik-baik saja. Benarkah? Kalau begitu, aku telepon, mintahan membantu tanya dokter. Jangan. Kenapa kau panik? Aku tidak mau merepotkan Han.
Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu menyembunyikan apa? Sebenarnya ada apa? Shin Yu, Mama, kenapa datang ke sini? kamu hamil. Kamu hamil. Ibu jangan bicara depan bos. Kita pulang dulu. Kamu tidak menyangkal, jadi itu benar. Katakan anak siapa? Saya tidak bisa bilang. Ada perlu dijelaskan, jangan marah. Bos yang terhormat, saya tidak mendidik putri. Maaf buat Anda tertawa, ayo pergi, hapuskan Ikut saya pulang. Bu, saya tidak akan menggugurkan. Saya melahirkan anak ini. apa yang kamu bilang. Kamu. Ibu, Tante. Minum air sedikit. dokter. Bagaimana kondisi ibuku? Pingsan karena terkejut, tinggal beberapa hari untuk observasi. Terima kasih, dokter. Semua salahku. Ini salahku yang gak, karena ibuku jadi begini. Dia pasti benci banget. Jangan terlalu pikirin itu, tante khawatir padamu. Semua orang tua sayang anaknya. Sakit hati saja nggak tega. Semua orang tua di dunia ini beneran sayang sama anaknya? Shen Yoyo. Kalau gak mau bikin ibumu khawatir, kamu bilang aja ke aku. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Bantu hukum pria brengsek itu. Bukan, jika tahu, apakah akan seperti aku, mencintai anaknya? Lebih baik kasih tahu dulu. Pak Fu, anak ini milikmu. Yoyo, Bu, aku di sini. Tadi bilang apa? Anak ini ada hubungannya apa denganku? Gak apa-apa, orang yang tidak Anda kenal, Tuan Fu. Terima kasih untuk hari ini, aku harus urus ibuku dulu. Aku tadi mikir apa, Tuan Fu sudah punya istri. Mikir apa? Kita berdua belum pernah benar-benar bersentuhan. Bagaimana mungkin? Benar-benar gila. Bu. Maafkan aku. Yoyo. Kamu jujur sama aku. Anak ini. Apa itu anak bosmu? Bu, kenapa? Sejak kecil. Kamu nggak bisa bohong. Krem. Aku yakin dia juga nggak tahu. Kenapa nggak bilang sama dia? Bu. Dia orang baik. Malam itu adalah kecelakaan. Kami semua mabuk. Dan dia punya istri. Kamu. Aduh. Lepaskan saja. Memutuskan untuk mempertahankan anak ini. Bu. Dulu kamu gak menyerah padaku. Gak akan menyerah pada anakku. Kamu ini. Selalu keras kepala. Kalau sudah memutuskan, ibu dukung kamu. Kita besarkan anak bersama. Bu. Kamu gak tahu. Xiao Qiao bilang padaku saat kamu hamil. Tahukah kamu betapa cemasnya aku? Takut kamu ditipu pria. Nanti ada apa-apa. Jangan sekali-kali sembunyikan dari ibu. Itu sepupu yang cerita. Sepupu, kenapa kasih tahu ibu soal kehamilanku? Itu jelas demi kebaikanmu. Kamu harus diskusi dulu denganku. Ibuku masuk rumah sakit karena marah. Bukankah ini karena kehamilanmu? Bagaimana? Tante Shen juga mendukungku. Cepat gugurkan anak itu. Aku tidak akan gugurkan. Dan aku tidak takut lagi. Apa yang kamu bilang? Kakak sepupu, aku simpan bayi ini. Kamu benar-benar sudah gila. Nanti, kamu jangan ikut campur urusan aku lagi. Kak Shizu, kenapa kamu di sini? Aku baru pulang dari kantor. Dengar dari Hanju, tante dirawat. Kamu bilang apa tadi? Aku hamil. Dan, putuskan untuk mempertahankan bayi ini. Ini keputusan sendiri. Saya juga berhak. Kamu menghormati saya. Tidak perlu bertanya. Saya tidak akan bicara. Yoyo kamu. Hamil. Bagaimana ini? Benar. Dia menelepon Xiao Wei. Xiao Kia pasti tahu.
Apa yang terjadi dengan Youyo? Dia hamil. Keras kepala, ingin melahirkan. Dia mencari masalah. Anak kandung Youyo itu siapa sebenarnya? Siapa? Si kecil yang lucu itu. Dia tidak mau, biarkan saja dia cari masalah. Si kecil yang lucu. Orang di samping Youyo. Mungkinkah itu Fu Xian? Cinyir. Satu persatu. Kamu mengomel lagi. Fisher. Aku wanita milikmu. Pengawalmu hamil. Bagaimana aku tidak kesal? Dengar dari siapa? Anak di perut Yoyo bukan punyaku. Jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar mencintai. Kumohon padamu, biarkan kita punya anak. Sudah jelaskan padamu. Tapi kamu masih terus mengganggu. Aku lelah. Tidak mau melihatmu lagi. Aku beri kamu 3 hari. Untuk pindah dari keluarga Fu. Tidak, aku tidak mau pergi. 2 hari ini aku tidak ada. Kamu putuskan sendiri. Aku tidak mau pindah. Aku adalah wanita di rumah Fu. Nona Su, kedatangan kurang pas. Tuan Fu baru pergi. Maafkan aku, baru pulang dari luar negeri belum sempat kabari, langsung ingin cari Mas Xian. Trian. Belum selesai dengan Shen Yoyo. Datang lagi Sir. Kamu juga berani memanggil Xian. Berani sekali kamu memukul. Ini adalah putri dari grup Su, Su Xuan. Teman kecil Tuan Fu. Kecil. Apakah grup Su terkenal di Jiangteng? Aku pernah dengar tentang kamu. Kamu terus mengejar Xian. Sekarang hampir diusir, kan? Jangan senang dulu terlalu cepat. Di hari Fu Shiyan. Hanya ada Shen Yuyu yang sedang hamil. Kamu. Dan aku. Sama saja. Selama bisa diselesaikan, itu bukan masalah. Apa maksudmu? Bantu aku lakukan sesuatu. Walaupun kamu diusir dari rumah Fu, aku tetap menjamin kamu tidak kekurangan apapun. Aku tidak akan dikeluarkan dari rumah keluarga Fu. Jangan menipu diri sans diri. Baik uang maupun orangmu akan hilang. Ato kamu bantu aku menggugurkan anak wanita itu. Ambil risiko sekali. Terserah kamu. Bu. Kamu datang. Siapa yang mengirim ini? Sup buatan sepupu kamu, dititipkan untuk dikirim ke sini. Dia menitipkan agar kita minum. Lagi-lagi si sepupu. Sepupu keras di mulut tapi lambat di hati. Jangan dimasakkan ke hati. Ini adalah niat baiknya. Minum selagi hangat. Ayan. Aku dengar tentang Yoyo. Dia gadis baik, juga akan jadi ibu yang baik. Dia menyembunyikannya dan pasti alasan sulit diungkapkan. Bu. Kenapa Anda menanyakan hal ini? Yah, menurutku si pria brengsek itu tidak mengakui anaknya. Kamu bisa jadi ayah angkat saja. Aku punya cucu laki-laki dan perempuan. Tunggu dulu. Berhenti. Kenapa kamu belum pindah keluar? Aku buang sampah. Lagi 2 hari pindah. Barusan, kamu ambil apa dari dapur? Sampah. Biasanya kamu minum minta bantu, kok bisa buang sampah? Biarku. Obat aborsi. Kamu. Jangan-jangan sup yang barusan kamu beri. Kamu kasih obat. Aku tidak. Aku tidak. Pengawal pribadi. Pegang dia untukku. Aku tidak. Hello, Ayan. Cepat bilang ke Yoyo jangan minum sup. Di dalamnya ada obat aborsi. Apa? Angkat teleponnya, Shan Yoyo. Kenapa? Nggak suka ya? Nggak. Sup ini kelihatannya segar, cuma agak panas. Kalau panas, biarkan dingin sedikit. Pelen-pelen menamnya. HM.
Jangan minum. Pak Fu, tanganmu. Kenapa? Cepat panggil dokter masuk. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Supnya belum diminum, kan? Belum. Aku baru mau minum, kamu sudah masuk. Baguslah. Supnya kenapa? Dia hamil dan harus merawat keluarganya. Jangan buat dia takut lagi. Aku hanya ingin mampir dan melihat tante. Aku melihat kalian di depan pintu. Sup ini sudah tidak segar. Banyak orang sakit setelah minum sup. Hati-hati kalian. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Lukamu harus diobati. Pelan, kenapa kasar? Aku mengganggumu ya? Ya. Karena Tuan Fu anggapku bodoh. Kamu bilang apa? Kamu nggak repot untuk hal kecil. Sup itu ada masalah, kan? Baiklah. Aku mengakui aku telah membohongimu. Sup itu adalah seseorang di dekatku, karena kesalahpahaman mengirim padamu. Di dalamnya ada obat penggugur kandungan. Obat penggugur kan karena kesalahpahaman. Apakah Nyonya yang melakukannya? Nyonya. Dia bukan. Aku dan dia hanya karena kesalahpahaman. Tuan Fu, aku mengira kamu orang baik. Tapi dalam hal perasaan, kamu pria brengsek tanpa kompromi. Apa? Aku sudah bertemu Nyonya di kediaman, tinggal bersama tapi tidak berani mengakuinya. Sudahlah, Tuan Fu, daripada menjelaskan padaku, lebih baik pulang jelasin ke istri. Sampai jumpa. Yuyu. Yuyu, kamu baik-baik saja? Nyonya Fu. Ibu, kenapa ibu datang? Saya khawatir sama Yuyu. Kamu tidak minum sup itu, kan? Tidak, untung saja Tuan Fu datang tepat waktu. Si Kiao Wei benar-benar gila, ya? Berani sekali menaruh obat di sup yoyo. Kiao Wei. Kiao Wei itu. Istrimu yang kamu maksud. Istri? Kenapa namanya sama dengan nama sepupuku? Jadi, Tuan Fu, bagaimana kenal dengan istrimu? Aku sudah bilang dia bukan istriku. Malam itu, kita semua minum banyak di klub. Jadi begini. Aku janji akan mengganti kerugiannya. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Itu pilihannya sendiri tetap tinggal di keluarga Fu. Minum di klub malam? Malam itu aku dan Tuan Fu yang terjadi? Yoyo. Keluarga kami, Ayan, bukan tipe orang seperti itu. Dia tidak pernah memberikan janji ke Kiao Wei tentang hubungan. Aku mengerti. Soal apa yang terjadi hari ini. Tetap terima kasih, Pak Fu. Dia mungkin ketakutan. Tunggu kesempatan tepat lalu jelaskan. Kamu dan tante istirahat yang baik ya. Kita harus beri pelajaran pada Kiao Wei itu. Apa mungkin hanya nama yang sama? Atau aku tanya sepupu saja? Si San Sushuan itu. Masalah tidak pernah ditemukan. Pesan juga tidak dibalas. Cinyir. Kamu mau telepon aku berapa kali baru cukup? Nyebelin banget. Kakak, jangan tutup. Aku mau tanya. Kiao Wei. Jelaskan soal kejadian hari ini. Suara Pak Fu. Aku nggak salah dengar kok. Itu memang suara Pak Fu. Jangan-jangan kakak beneran istri Pak Fu? Pantas dia sembunyiin pacar baru, makanya dengar suara familiar di rumah Fu. Ternyata, kakak sepupu menyamar jadi aku temui Tuan Fu. Tuan Fu memang tidak membohongiku. Kiao Wei. Jelaskan semuanya hari ini. Tuan Fu. Aku tidak sengaja. Perkial padaku. Kamu habis minum alkohol ya? Aku takut kamu menyalahkanku. Aku nggak tahan minum alkohol. Menyalahkanmu. Tentu saja aku menyalahkanmu. Karena hampir membahayakan nyawa seseorang. Ayo, minta maaf pada Tidak, nggak bisa.
Aku nggak kepikiran. Pak Fu, kamu bikin aku sakit. Kamu nggak bisa lepas dariku. Aku cuma wanita lemah. Pak Fu, jangan bully aku. Kamu bilang minum alkohol jadi lebih kuat. Tapi sekarang nggak bisa lepas dariku. Aku, Jadi kamu bohongin aku. Malam itu, siapa orang di klub itu? tidak. Aku tidak membohongimu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Tuan Fu. Aku tanya sekali lagi. Malam itu, sebenarnya siapa? Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu, keluar dari keluarga, pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan. Seseorang datang. Pak Fu, tolong maafkan saya. Pak Fu. Tidak bisa menerima kesalahan. Pak Fu, Hari rencana meracuni, bukan hanya saya, ada Kek Xiong. Rumahmu ramai sekali ya. Kenapa kamu datang? Kakek ingin mengajakmu makan. Ini. Ketika orang di sekitar kita melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, itu harus dihukum. Tapi semoga ada yang tahu salah dan mau berubah. Sisakan jalan keluar untuk dirimu. Su Xuan mengancamku, dia bisa menyelamatkanku. Pergilah. Kak Xian, ayo kita pergi. Baik. Kamu tunggu di mobil dulu, nanti aku menyusul. Baik. Malam itu bukan dia. Sebenarnya siapa? Hal yang terjadi malam itu. Masih perlu bantuanmu untuk menyelidikinya. Pak Fu, Rekaman waktu di klub rusak. Mungkin butuh waktu. Tak peduli berapa lama. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Yuyun, bertahu dia. Bu. Apa maksudmu? Aku bilang, katakan yang sebenarnya pada Tuan Fu. Bu, bagaimana bisa? Hal yang baru saja terjadi. Mendengar semuanya tadi, tidak usah bicara soal niat sepupu. Pak Fu tetaplah ayah dari anak itu. Dia punya hak untuk tahu. Kalau nanti dia tidak suka bagaimana? Pak Fu bertanggung jawab. Lagi pula beberapa hari ini dia sibuk mengurus masalahmu. Dia suka atau tidak suka, kamu belum ngerti ya? Iya. Ibu benar. Meski aku harus membesarkan anak sendirian, Pak Fu tetap punya hak untuk tahu. Pak Fu, Bagaimana kondisi tubuh tante? sudah jauh lebih baik. Pak Fu, hari ini aku mau bicara sesuatu sama kamu. Ada apa? Tuan Fu, sebenarnya anak dalam perutku adalah Mas Xian. Kamu adalah pengawal yang sering Mas Xian sebut-sebut. Senang bertemu denganmu. Accusation. Teman masa kecil Mas Xian, juga tunangannya. tunangannya. Jangan bicara sembarangan. Ah, kenapa aku dianggap bicara sembarangan? Bukankah pernikahan kita sudah diatur sejak kecil? Shen Yoyo. Kamu ngomong jelas dong. Barusan kamu bilang, anak di perut ini apa sama aku? Aku tadi cuma bercanda. Aku mau urus ibu aku. Tidak. Apa yang kamu hindari? Ngomong jelas. Anak di perut ini anak siapa? Pak Fu, jangan seperti ini. Aku pergi dulu. Shen Yoyo. Jelaskan dengan jelas. Sebenarnya ada apa? Fu Xian. Yoyo itu sudah punya anak. Ingin kamu lakukan padanya? Ternyata kamu. Jadi itu kamu. APA? Anak di perutnya punya kamu, kan? Lelaki brengsek yang gak bertanggung jawab. Pak Fu, lepaskan dia. Iya. Anaknya memang milik saya. Dan saya mempersiapkan pernikahan dengan Yoyo. Apa yang kamu tunggu selama ini? Pak Fu. Kalau nggak segera lepaskan dia, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Kamu adalah penjaga pribadi. Kenapa aku tidak boleh mengatur? Baik. Kalau begitu aku berhenti. Terima kasih, Tuan Fu, atas perhatianmu. Besok, aku akan urus prosedur serah terima. Shen Yoyo, kamu. Kita pergi. Kek Xiong.
Jangan lagi mengaku tunanganku. Aku tidak pernah mengakuinya. Semua gara-gara Shen Youyo yang imut ini. Aku harus ketemu langsung dengannya. Maaf ya, Kak Shizou, aku merepotkanmu. Yadi. Anak ini, benarkah anaknya Fuxian? Iya, Imut banget. Harus bicara dengannya. jangan pergi, Shizou Ge. Aku dan dia hanya kesalahpahaman karena mabuk. Lagi pula, aku tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Baiklah. Kamu ini selalu begitu bodoh. Jangan khawatir, paling buruk kita urus anak bersama. Aku suka anak-anak. Bisa jadi ayah. Kak Shizou, jangan bercanda. Selama ini kuanggap kamu seperti kakakku. Kalau kulakukan ini bukankah malah merepotkan? Baiklah. Maksudku adalah jangan sungkan dengan kakak. Besok kakak jemput kamu untuk urus pengunduran diri. Oke, Aku balik ke kantor. Ada apa-apa, hubungi via telepon. aku antar kamu. Nona Shen, ngobrol sebentar. Aculansum tous points. Anak yang ada di perutmu itu anaknya Xian, kan? Nona Su, Nona Shen, Aku dan Xian sudah seperti teman masa kecil. Perasaan kami tidak bisa dibandingkan dengan kamu atau Nona Kiao. maaf. Aku tidak butuh permintaan maaf yang begitu ringan. Shen Yuyu, Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, buang saja anak di perutmu. Nona Su. Menurut saya, anak tidak ada hubungannya dengan Tuan Fu. Saya tidak akan memberitahunya. Jadi saya tidak bisa menggugurkan kandungan. Camo, Selain itu, saya akan segera pergi. Semoga kalian bahagia. Shen Yuyu, Camu Habit, Karena Kak Yan sangat peduli. Aku pasti cari cara untuk singkirkan kamu. Allo, Keluarkan si Kiao itu untukku. Tanya dia, apa dia mau balas dendam? Selamat tinggal, Tuan Fu. Kakak sepupu. Ih. Besok akan meninggalkan Jiangche. Masih berutang maaf padamu. Bisa keluar untuk bicara? Shizou, Kak. Hello Yoyo. Urusan resign sudah beres? Iya. Sepupu ngajak ketemu aku. Baik, nanti ketemu ya. Iya. Kakak sepupu, kamu kelihatan begitu lelah? Aku terlihat lelah begini. Semua ini gara-gara kamu. Kinyif. Benar-benar nggak kelihatannya. Fuxian. Dia suka kamu, gadis kampung ini. Kakak sepupu, kupikir ngajak aku hari ini. Aku datang untuk minta maaf. Minta maaf. Aku kan nggak salah ke kamu. Kakak sepupu. Malam itu, nggak tahu apa kamu lakukan? Kamu pakai identitasku, tawar-menawar dengan Tuan Fu, kan? Iya, terus kenapa? Kalau hal yang nggak kamu hargai, kenapa aku nggak boleh coba ambil? Kinyif. Jangan bersikap sok tinggi begitu. Benar-benar menjijikkan. Sepupu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Punya kehidupan sendiri. Mulai sekarang kita jalan masing-masing saja. Benar-benar bodoh ya. Trik yang sama. Ternyata kena 2 kali. Kasih kamu apa saja. Kamu bakal minum tanpa curiga. Kamu campurin obat ya? Fuxian. Apa yang aku nggak bisa punya?
Dia, Shen Yoyo, juga nggak bakal dapat. Bukannya ini dikasih Nyonya buat Nona Shen? Kok malah dia simpan? Pak Fu. Jadi, Kita masih cari pengawal pribadi nggak? Mungkin dia bukan yang paling cocok. Tapi menurutku, dia yang terbaik. Ini aroma malam itu. Pantas saja. Aku selalu berpikir, ini cuma sebuah mimpi. Bukankah ini aroma Nona Shen? Bagaimana kamu tahu? Aku tahu saat sedang ngobrol dengan dia. Katanya sekarang jarang memakainya. Lagi pula ini kota besar. Semua orang pakai parfum. Jadi begitu. Malam itu benar-benar dia. Fu Xian. Kamu ini. PAK Fu. Tolong Yoyo. Dia mencari Kiao Wei setelah keluar perusahaan. Sekarang dia hilang. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Ku mohon. Biarkan aku cek rekaman biarkan aku tahu dia pergi kemana. Apa yang kamu bilang? Kakak sepupu, kamu menculikku. Aku tidak hanya akan menculikmu. Aku juga akan menghancurkanmu. Dan juga nyawa anakmu. Kakak sepupu, apa yang kamu lakukan ini ilegal. Kini. Berhentilah menakutiku. Aku sama sekali tidak takut. Selain itu, kamu telah membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Kakak sepupu, karena kita saudara. Kamu pergi menyerah sekarang, aku biarkan semuanya lewat. Kini. Jangan pura-pura lagi. Tahu kamu kuat, punya kemampuan luar biasa. Tapi efek obatmu belum hilang, jadi kamu sekarang lemah. Kamu mau berlutut dan minta maaf padaku. Harusnya kamu yang minta maaf padaku. Susah diatur ya. Hari ini adalah saatnya berakhir bagi kamu. Ada masalah apa dengan Shen Yoyo? Kakak sepupu, kamu lupa. Sejak kecil kesehatanku selalu baik. Obat ini buat aku. Cuma setengah efektif. Jangan melawan, ikut aku ke kantor polisi. Pegang dia. Masih ada lagi, Kak? Kini. Kamu monster, ja? Jangan melawan, ikut aku. Jangan datang, lepaskan, tolong. Jangan takut, aku datang menyelamatkanmu. Pak Fu, kenapa kamu datang? Menyelamatkanmu. Kamu baik-baik saja kan? Aku sudah lihat banyak rekaman CCTV untuk menemukanmu. Bagaimana menurutmu? Aku sudah hubungi polisi. Polisi akan segera datang. Ayo pergi. Hati-hati. Xian, Orang yang mau kuhadapi adalah Shen Yoyo, bukan Tuan Fu, bukan aku. Cepat panggil ambulans. Fusian, sadarlah. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Nona Shen. Dokter bilang Tuan Fu perlu observasi. Jangan terlalu khawatir. Jaga kesehatanmu dan bayi itu. Anak. Fusian, bangun. Kalau kamu tidak bangun, anak kita bagaimana? Semuanya salahku. Aku tak seharusnya menghindarimu. Jika bisa mengulang. Apapun yang kamu katakan, aku pasti akan setuju. Pak Fu. Pak Fu.
Anda, seorang pemuda berbakat, harus menghadapi cobaan seperti ini. Benar-benar seperti takdir yang kejam. Nonashin. Lihat, Direktur Fu kami sekarang. Masih belum jelas lukanya. Siapa yang tahu seperti apa situasi berikutnya? Bagaimana kalau Anda bicara sesuatu yang ingin ia dengar? Yang ia senangi? Fu Xian. Ada hal yang belum pernah kukatakan padamu. Orang yang ada di klub malam itu, sebenarnya itu aku. Anak di dalam perutku. Itu anakmu. Fu Xian, sadarlah. Gak bisa biarkan anak tumbuh tanpa ayah. Benarkah? Akhirnya kamu mengakuinya. Nonashin. Piker Boss Fu Kokok main drama pendek, Itingnya lumayan. Aku sudah sadar sejak tadi. Luka kecil bukan masalah. Fu Xian. Kenapa kamu begini sih? Kalau pukulannya kena, anak itu benar-benar nggak punya ayah. Kenapa kamu bohongi aku? Kenapa kamu terus nggak mau ngaku? Aku harus cari cara sendiri. Pak Fu. Tempat itu, masih mau diselidiki nggak? Nggak perlu. Aku tahu itu dia. Juga memastikan itu dia. Jawaban. Tidak akan pernah berubah. Xian. Tuan Fu. Tuan Fu. Bagaimana kalau kita selesaikan urusan dengan Xiao Wei? Apa yang perlu diselesaikan? Kirim dia ke kantor polisi. Tidak mau melihatnya di Jiangcheng. Tapi ada kabar dari sana bilang. Qiao Wei bilang, berharap Anda memberinya kesempatan lagi. Dia bilang, bersedia mengungkap dalang di balik kejadian ini. Dalang di baliknya. Dia diperalat seseorang, ya. Xiao Wei bilang. Itu Su Xian. Masalah obat aborsi sebelumnya, juga dia yang suruh. Su Xuan. Dia merasa Nona Shen adalah penghalangnya. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk mendukung Qiao Wei. Tapi siapa sangka Qiao Wei sudah menyiapkan bukti dan rekaman. Di mana Su Xuan? Di mana Su Xuan? Di pesta kepulangan, menunggu Anda datang. Katanya, Anda akan hadir sebagai tunangannya. Tunangannya? Baiklah. Aku akan melihat sendiri. Apa sih yang bisa dia lakukan? Kamu benar-benar mau pergi? Tenang, aku punya cara sendiri. Pergi lihat keadaan tante. Oke? Iya. Kamu siap-siap dulu. Baik. Nona Su hari ini cantik banget ya. Menurutmu, apakah Tuan Fu benar-benar akan datang? Hari ini Tuan Fu akan datang. Dia itu tunangan Nona Su. Tuan Fu yang tidak pernah muncul, ternyata membuat pengecualian demi Nona Su. Su Xuan, kamu menunggu aku? Kak Xian, akhirnya kamu datang. Ya ampun, benar-benar Tuan Fu. Tuan Fu sangat memanjakan Nona Su. Bukankah kamu menungguku? Tentu saja aku harus datang. Sepertinya si bodoh Qiao Wei sudah mengurus Shen Yoyo. Kak Xian, kamu benar-benar baik padaku. Tentu saja. Aku masih punya hadiah untukmu. Serius? Apa itu? Seperti diharapkan dari Tuan Fu, pasti sesuatu yang besar. Nona Su benar-benar beruntung, ya? Silakan masuk. Ini maksudnya apa? Dia inilah yang merugikan orang lain, meracuni, dan menculik. Petugas, bukti rekaman sudah diserahkan. Terima kasih atas penyelidikannya. Ini salah paham, Tuan Xian, aku kan tunanganmu. Tunangan saya? Ada di sana. Shen Yuyu, Kogja?
Le Pascan Aku. Aku ini putri sulung keluarga Su, calon istri masa depan Tuan Fu. Siapa lagi ini? Terlalu cantik. Belum pernah lihat, tapi dia cocok banget sama Tuan Fu, seperti pasangan sempurna. Dia bukan dari keluarga ternama. Dia adalah Shen Yoyo. Satu-satunya tunanganku. Kamu mau menikah denganku? Cincin ini, kamu kapan? Ini aku suruh Hanju keliling seluruh Jiangcheng, akhirnya dapat cincin terbaik. Kalau tidak setuju, kita bakal malu. Hang. Menemani seumur hidup. Tidak pernah meninggalkan. Nyonya Fu. Cium satu.